Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, nyalakan juga tombol subtitle di pojok kanan atas. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Dewa Abadi Zhang bagian 13. Darurat militer seluruh kota. Puff. Sebuah anak panah melesat, menghantam kereta kuda antelop kuno dan menembus rompi pangeran ke-8. Mata anak panah itu meledak, berubah menjadi bola petir seukuran kepalan tangan. Kilatan petir menyambar dari bola petir, meninggalkan lubang berdarah seukuran mangkuk di punggung pangeran ke-8. Swiss. Sesosok hitam pendek dan gemuk menyerbu ke dalam kereta. Dengan kilatan pisaunya, ia memenggal kepala pangeran ke-8 dan memasukkannya ke dalam kantong kulit binatang. Ia tertawa sinis, membawa kantong itu di punggungnya, dan bergegas keluar dari kereta kuda antelop. Dalam sekejap, ia menghilang di tengah malam yang berkabut. Yuner menyadari suara yang tidak biasa itu dan segera menghentikan kereta kuda antelop, berseru, "Yang mulia pangeran ke-8, apa yang baru saja terjadi?" "Yang mulia pangeran ke-8." Ia dengan hati-hati mengangkat tirai kereta, hanya untuk melihat mayat tanpa kepala duduk di dalamnya. Kereta itu berlumuran darah, yang sangat mengerikan. "Ah!" Yuner menjerit dan pingsan karena ketakutan. Dua sosok gelap, satu tinggi dan satu pendek, melesat menembus kota kerajaan, tak lama kemudian tiba di tepi parit. Han Qingluo, tangannya tergenggam di belakang punggung, sosoknya yang tinggi membentuk bayangan panjang di bawah sinar bulan. Ia berdiri di bawah pohon willow di tepi sungai, matanya tertuju pada bulan yang terang di air. Ia berdiri dengan tenang. "Nona Han, misinya jauh lebih mudah dari yang kami bayangkan. Satu serangan saja membuatnya tak punya kesempatan untuk melawan," kata pria jangkung dan kurus berpakaian hitam. Pria satunya, yang lebih pendek dan lebih gemuk, tertawa, "Sungguh jenius muda. Dia benar-benar rapuh. Benar-benar lelucon." Han Qingluo mengangguk pelan dan berkata, "Kalian berdua telah mencapai kesempurnaan agung alam ekstrim kuning, dan kalian adalah pembunuh bayaran profesional. Membunuhnya seharusnya tidak sulit. Apakah kalian membawa kepalanya?" "Ya." Pria jangkung dan kurus berpakaian hitam itu mengeluarkan kantong kulit, meletakkannya di tanah, dan membukanya, memperlihatkan kepala yang berlumuran darah. Han Qingluo melirik kepala di dalam kantong itu, ekspresinya sedikit berubah. Ia bertanya dengan dingin, "Kau yakin telah membunuh pangeran ke-9? Pria jangkung kurus berpakaian hitam dan pria pendek gemuk berpakaian hitam itu menatap kepala di dalam karung dan terkejut menyadari bahwa mereka telah membunuh orang yang salah. Mereka langsung berlutut di tanah, gemetar, dan berkata, "Nona Han, beri kami satu kesempatan lagi. Kami akan memenggal kepala pangeran ke-9 dan membawanya kepadamu." "Kau tidak punya kesempatan." Han Qingluo menggelengkan kepalanya. "Kau tidak membunuh pangeran ke-9, tetapi kau membunuh pangeran ke-8. Untuk kesalahan seperti ini, bahkan aku akan dihukum berat. Apa kau pikir kau punya kesempatan? Nona Han, ampuni aku. Nona Han, ampuni aku." Tiba-tiba, pria jangkung kurus berpakaian hitam dan pria pendek gemuk berpakaian hitam itu melompat bersamaan, menyerang Han Qingluo dengan kecepatan tinggi. Tidak ada cara lain. Mereka telah gagal dalam misi mereka dan secara tidak sengaja membunuh pangeran ke-8. Untuk kesalahan seperti itu, mereka pasti akan dieksekusi oleh Han Qingluo. Karena kematian tidak bisa dihindari, mengapa tidak mencobanya? Selama mereka membunuh Han Qingluo, mereka akan segera melarikan diri dari kota kerajaan. Mulai sekarang, langit masih tinggi dan daratan masih luas. Selama mereka bersembunyi, bahkan pasukan ratu, betapapun luasnya, mungkin tak akan dapat menemukan mereka. Han Qingluo baru mencapai kesempurnaan agung alam ekstrim kuning. Dengan mereka berdua bergabung dan mengejutkannya, mungkin ada peluang untuk membunuhnya. Han Qingluo mencibir, kelima jarinya berubah menjadi cakar, kukunya menjadi sangat tajam. Puff! Cakarnya menembus dada pria jangkung kurus berpakaian hitam, merobek jantung yang berdarah. Pria berpakaian hitam itu menyaksikan tanpa daya jantungnya diremukkan oleh Han Qingluo. Merasakan sakit yang tajam di dadanya, ia langsung jatuh ke tanah. Kemudian, Han Qingluo dengan cepat menyerang dengan telapak tangannya dilapisi lapisan energi sejati yang dingin. Wush! Telapak tangannya terayun, lebih tajam dari pisau, dan langsung memenggal kepala pria pendek gemuk berpakaian hitam itu. Meskipun keduanya berada di tingkat kesempurnaan agung alam ekstrim kuning, Han Qingluo jauh lebih kuat daripada mereka. Bahkan jika 7 atau 8 pendekar di tingkat kesempurnaan agung alam ekstrim kuning bergabung, mereka mungkin bukan tandingannya.
Ia ahli dalam teknik membunuh, dan sekali ia menyerang, serangannya dijamin akan menumpahkan darah. Kematian Pangeran ke-8 pasti akan menyebabkan guncangan hebat di kota kerajaan. Tidak akan ada kesempatan untuk membunuh Pangeran ke-9. Aku harus segera kembali ke istana, melaporkan berita ini kepada Ratu, dan menyiapkan strategi balasan. Han Qingluo melemparkan kedua mayat itu ke dalam parit, menyeka darah dari telapak tangannya, dan berubah menjadi bayangan Qian, segera kembali ke istana. Zhang Ruoshen dan Zuo En berdiskusi dan belajar banyak tentang prasasti. Zuo En juga berbicara panjang lebar tentang seni pemurnian senjata, yang memicu minat Zhang Ruoshen pada subjek tersebut. San Xiangling tetap tinggal di Serikat Prasasti untuk belajar tentang pemurnian senjata, sementara Zhang Ruoshen pergi lebih dulu. Meninggalkan serikat, Zhang Ruoshen melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Di mana saudari Yuner? Apa dia kembali ke istana dulu? Seharusnya itu tidak mungkin. Zhang Ruoshen tidak memikirkannya. Lagi pula, mereka berada di kota Beladiri, di mana keamanannya stabil, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Saudari Yuner mungkin pergi karena keadaan darurat. Setelah itu, dia pergi ke kota Pil, berniat membeli beberapa ramuan bermutu tinggi untuk membantunya berlatih. Ia tiba di paviliun Qingxuan lagi. Begitu memasuki gerbang, Mo Hanlin langsung keluar menyambutnya, wajahnya berseri-seri. Yang mulia, Pangeran ke-9, apakah Anda mencari lebih banyak ramuan? Pemilik toko telah memesan agar semua ramuan yang dibeli oleh Yang Mulia akan didiskon setengah harga. Bagaimana pemilik toko bisa begitu murah hati? Zhang Ruoshen sedikit terkejut. Mo Hanlin menyipitkan mata dan tersenyum. Pemilik toko tidak begitu murah hati kepada semua orang. Hanya Yang Mulia, Pangeran ke-9, yang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Zhang Ruoshen bertanya, berapa harga pil Sanxing Zenqi? Pil Sanxing Zenqi adalah ramuan kelas 2, dengan khasiat yang sama dengan pil pengumpul Qi, tetapi 10 kali lebih kuat. Selain itu, Qi yang dihasilkan dari pil Sanxing Zenqi lebih murni daripada yang dihasilkan dari pil pengumpul Qi. 5.000 koin perak untuk satu, Mo Hanlin mengangkat 5 jari dan menggoyangkannya ke arah Zhang Ruoshen. Mahal sekali. Eliksir setingkat ini takkan habis dikonsumsi setiap hari, bahkan oleh para ahli top dari keluarga-keluarga besar. Mereka mungkin hanya akan menerima satu setiap 6 bulan. Pemurni senjata dan alkemis menghasilkan terlalu banyak uang. Zhang Ruoshen berkata, aku ingin membeli 10. 10 pil Qi sejati 3 kemurnian. Mo Hanlin mencatatnya lalu bertanya, Pangeran ke-9, eliksir apa lagi yang kau butuhkan? Beri aku 100 pil darah kelas 2 lagi, kata Zhang Ruoshen. Ia sudah menghabiskan pil darah terakhirnya dan perlu membeli yang baru. Dengan kultivasi Zhang Ruoshen saat ini, ia sudah bisa mencerna energi darah dari pil darah kelas 2. Kebanyakan pendekar kesempurnaan Agung Alam Kuning hanya mengonsumsi pil darah kelas 1. Namun, Zhang Ruoshen tidak keberatan dengan biaya tambahan itu. Selama kultivasinya meningkat pesat, biaya berapapun sepadan. Meskipun pil darah kelas 2 jauh lebih mahal daripada pil kelas 1, manfaatnya jauh lebih besar. Energi darah dari pil darah kelas 1 hanya menyediakan energi untuk 1 hari bagi seorang prajurit, sementara pil darah kelas 2 dapat menyediakan energi untuk 3 hari. Pil darah kelas 2, masing-masing 30 koin perak. Totalnya 100. Mo Hanlin mencatatnya lagi. Zhang Ruoshen terus mencari di konter ketika ia tiba-tiba menemukan ramuan kelas 3, pil api merah surgawi, yang dirancang untuk membantu para prajurit menyempurnakan tubuh mereka. Perhatian utama Zhang Ruoshen saat ini adalah meningkatkan fisiknya. Semakin kuat fisiknya, semakin besar manfaatnya bagi kultivasinya di masa depan. Jika kultivasi diibaratkan seperti membangun gedung, maka fondasinya adalah yang terpenting. Semakin kuat fondasinya, semakin tinggi pula bangunannya. Kultivasi di alam kuning adalah tentang menempa tubuh, membuka meridian, dan meletakkan fondasi bagi kultivasi seorang prajurit di masa depan. Berapa harga 1 pil api merah surgawi? Tanya Zhang Ruoshen. Mata Mo Hanlin berbinar. Pil api merah surgawi adalah ramuan kelas 3, terbuat dari sumsum tulang dan darah makhluk surgawi yang diresapi biji teratai api merah. Harganya sangat mahal. 80.000 koin perak per pil. Meskipun harganya mahal, Zhang Ruoshen bertekad untuk membelinya. Zhang Ruoshen bertanya, berapa banyak pil yang dimiliki paviliun Qingxuan? 7. Kata Mo Hanlin. Bagus. Aku beli semuanya, kata Zhang Ruoshen. Ia kemudian membeli 20 larutan pembersih sumsum tulang lagi dan sebotol ramuan penyembuh. Mo Hanlin menghitung cukup lama dengan sempoanya, lalu berkata,
10 pil Sanshin Zenki, 50.000 koin perak. 100 pil darah kelas 2, 3.000 koin perak. 7 pil api merah surgawi, 560.000 koin perak. 20 cairan pembersih sumsum, 4.000 koin perak. 10 pil nirvana suci, 20.000 koin perak. Totalnya, 637.000 koin perak. Setengah harga, jadi 388.500 koin perak. Meskipun Zhang Ruoshen telah bersiap, ia tetap terkejut karena menghabiskan lebih dari 300.000 koin perak. 7 pil api merah surgawi itu memang sangat mahal, tetapi dengan setengah harga, harganya masih sesuai dengan anggaran Zhang Ruoshen. Jika aku bisa memurnikan ke-7 pil api merah surgawi itu, fisikku pasti akan mencapai level kehidupanku sebelumnya, pikir Zhang Ruoshen dalam hati. Setelah membayar 388.000 koin perak kepada Paviliun Qingxuan, aset Zhang Ruoshen yang tersisa tinggal 800.000 koin perak, yang semuanya disimpan di Bank Wuxi. Zhang Ruoshen baru saja meninggalkan Paviliun Qingxuan ketika ia melihat sekelompok prajurit berbaju besi di atas kuda perang bergegas di tengah jalan, menimbulkan kepulan debu. Seorang prajurit di dekatnya, memperhatikan para prajurit yang bergegas lewat, mendesah pelan, siapa yang berani membunuh Pangeran ke-8. Sekarang seluruh kota berada di bawah darurat militer, bahkan pintu masuk dan keluar pasar bela diri ditutup. Pangeran ke-8 terbunuh. Zhang Ruoshen ingat dengan jelas pertemuannya dengan Pangeran ke-8 di Serikat Prasasti. Bagaimana mungkin ia terbunuh secepat itu? Bang! Sekelompok prajurit bergegas dan berlutut di hadapan Zhang Ruoshen serempak. Di barisan depan, seorang kasim tua dengan hormat berseru, "Yang mulia Pangeran ke-9, Raja memanggil Anda ke istana segera." Pangeran ke-8 dibunuh di kota kerajaan, kepalanya dipenggal. Dampaknya sungguh dahsyat. Jika pembunuhnya tidak ditemukan dan dihukum berat, tidakkah ada yang berani membunuh anggota keluarga kerajaan di masa depan? Dengan geram, Pangeran Yunwu memanggil 10 jenderal penjaga kota kerajaan ke istana malam itu, menutup gerbang kota, dan menyegel pasar militer. Ia lebih suka menangkap 100 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu pun lolos. Setelah bertahun-tahun, seseorang berani membunuh anggota keluarga kerajaan di kota kerajaan lagi. Lancang sekali. Pangeran Yunwu mendengus dingin. Di aula, 10 jenderal merasa seolah-olah mendengar guntur yang teredam, gendang telinga mereka pecah. Mereka gemetar dan langsung berlutut. Masing-masing dari mereka memimpin puluhan ribu pasukan, memegang posisi kekuasaan tinggi, dan memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Namun, Pangeran Yunwu hanya mendengus, dan mereka semua tertegun berlutut. Tidak ada jalan lain. Pangeran Yunwu adalah seorang master alam surgawi, seorang legenda seni bela diri, sosok yang bagaikan surga di antara para pendekar. Master Kekaisaran Sui Jingtian berdiri dengan hormat di bawah dan berkata, "Yang mulia, mungkinkah insiden ini terkait dengan kultus iblis pemuja bulan?" Di Komando Yunwu, satu-satunya yang berani menentang keluarga kerajaan adalah kultus iblis pemuja bulan dan pasar gelap. Meskipun pasar gelap juga menampung banyak individu yang kejam dan jahat, tindakan mereka umumnya didorong oleh keuntungan. Membunuh Pangeran ke-8 sama sekali tidak memihak dan tidak seperti gaya mereka. Sebaliknya, kultus iblis pemuja bulan, yang menyembah dewa-dewa iblis dan bertindak tidak menentu, dapat dengan mudah membunuh Pangeran ke-8 untuk menantang otoritas keluarga kerajaan. Kultus iblis pemuja bulan. Mata Pangeran Komando Yunwu sedikit menggelap. Di Komando Yunwu, kekuatan terkuat tentu saja adalah keluarga kerajaan, yang memimpin semua pasukan militer, banyak individu kuat, dan memerintah seluruh kerajaan. Sekte dan keluarga lain hanyalah kekuatan kecil dibandingkan dengan keluarga kerajaan, sama sekali tidak sebanding. Namun, ada beberapa kekuatan yang dapat menantang keluarga kerajaan, seperti Persekutuan Prasasti, Kultus Iblis Pemuja Bulan, Pasar Gelap, dan Bank Wuxi. Persekutuan Prasasti dan Bank Wuxi, yang satu mengendalikan semua alkemis, pandai besi, ahli binatang, dan individu luar biasa di dunia. Yang lain mengendalikan lebih dari 30% kekayaan kerajaan. Persekutuan Prasasti dan Bank Wuxi tersebar di seluruh alam Kunlun, dan perkataan mereka cukup untuk memengaruhi keputusan Pangeran Wilayah Yunwu. Tentu saja, Persekutuan Prasasti dan Bank Wuxi melengkapi dan menguntungkan otoritas resmi, dan dalam keadaan normal, mereka tidak akan pernah menentangnya. Di masa damai, Persekutuan Prasasti dan Bank Wuxi secara simbolis tunduk kepada otoritas resmi dan, sampai batas tertentu, menerima pengelolaan mereka. Namun, hal-hal yang benar-benar menyangkut kepentingan inti mereka sepenuhnya dikelola oleh Persekutuan Prasasti dan Bank Wuxi, dan bahkan otoritas resmi dilarang ikut campur.
Pasar gelap, seperti persekutuan prasasti dan bank wuxi, telah ada sejak zaman kuno dan sama sekali tidak diatur oleh kekuatan resmi. Mereka berspesialisasi dalam segala macam transaksi gelap dan merupakan bagian dari dunia gelap. Mereka mengendalikan sebagian besar pembunuh, pelacur, pencuri, buronan, dan bahkan sejumlah besar pedagang budak dan tentara bayaran gelap di dunia. Pasar gelap, sampai batas tertentu, menyaingi pasar uang pasar bela diri, dan pengaruhnya sangat besar. Para pejabat dapat menekannya sampai batas tertentu, tetapi mereka tidak dapat memberantas sepenuhnya. Di beberapa kabupaten dan kerajaan, pasar gelap bahkan mengendalikan seluruh pemerintahan dan militer, mengubah kabupaten tersebut menjadi surga gelap. Kultus iblis penyembah bulan bahkan lebih mengerikan. Mereka menyembah iblis dan memiliki banyak anggota yang kuat. Mereka telah mendirikan cabang di setiap kabupaten dan kerajaan, khususnya untuk melawan kekuatan resmi. Mereka bahkan ingin menggulingkan kekuasaan kekaisaran pusat pertama dan menguasai seluruh alam Kunlun. Di setiap kabupaten dan kerajaan, kultus iblis penyembah bulan mendirikan markas dan seorang pemimpin. Di setiap kota di bawah bendera kabupaten, mereka mendirikan cabang dan seorang pemimpin. Tentu saja, kultus iblis penyembah bulan juga memiliki pengaruh di Kabupaten Yunwu. Konon, pemimpin sekte iblis pemuja bulan di Kabupaten Yunwu juga mencapai alam surgawi, seorang seniman bela diri legendaris. Jika benar sekte pemuja bulan yang membunuh Pangeran ke-8, maka itu jelas merupakan ancaman. Mereka sedang menguji kekuatan Kabupaten Yunwu. Mungkin sejumlah besar pemimpin sekte sedang berkumpul menuju Kabupaten Yunwu, bersiap untuk menyerang, kata Master Kekaisaran Sue Jingtian. Sebagai kakak laki-laki ratu, ia tentu tahu bahwa Pangeran ke-8 telah dibunuh secara keliru oleh seseorang yang dikirim oleh ratu. Untuk mencegah Pangeran Kabupaten Yunwu mencurigai ratu, ia harus mengalihkan perhatiannya kepada sekte pemuja bulan. Pembunuhan seorang pangeran adalah peristiwa besar, tetapi sekte iblis pemuja bulan bahkan lebih serius. Selama 800 tahun, sekte iblis pemuja bulan telah memusnahkan banyak kabupaten dan kerajaan, sebuah mimpi buruk bagi banyak penguasa. Jika sekte iblis pemuja bulan benar-benar berniat melancarkan serangan besar-besaran di Kabupaten Yunwu, Pangeran Kabupaten Yunwu niscaya akan mengesampingkan prioritas lain. Mendengar kata-kata Master Kekaisaran, raut wajah Pangeran Yunwu berubah serius. Master Kekaisaran melirik Pangeran Yunwu dan menghela napas lega. Akhirnya, perhatian Pangeran Yunwu teralihkan. Jika ia memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas kematian Pangeran ke-8, mungkin penyebabnya adalah ratu. Pangeran ke-8 tidak mungkin dibunuh oleh kultus iblis penyembah bulan. Zhang Ruoshen masuk dari luar aula dan berkata dengan keras. Mata Master Kekaisaran menyipit. Yang mulia Pangeran ke-9, apakah Anda punya ide lain? Zhang Ruoshen menjawab, Pangeran ke-8 sedang berada di kereta kuda saya, itulah sebabnya dia terbunuh dalam perjalanan kembali ke istana. Jelas para pembunuh itu mengincar saya, dan Pangeran ke-8 terbunuh karena kesalahan. Pangeran Yunwu mengangguk dan berkata, Cener ada benarnya. Kultus iblis pemuja bulan selalu bertindak dengan cara yang mencolok. Jika mereka benar-benar ingin memprovokasi keluarga kerajaan, itu pasti tidak semudah membunuh Pangeran ke-8. Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Selain itu, untuk berjaga-jaga, Gekian, Anda harus segera meninggalkan istana dan diam-diam menyelidiki pergerakan kultus iblis pemuja bulan baru-baru ini. Dimengerti. Gekian, kepala pengawal pribadi Pangeran Wilayah Yunwu, membungkuk dan pergi. Ia meninggalkan istana dalam semalam untuk menyelidiki kultus iblis pemuja bulan. Zhang Ruoshen dan 10 jenderal kemudian meninggalkan aula. 10 jenderal segera bergegas menyelidiki kematian Pangeran ke-8 dan menangkap pembunuhnya. Zhang Ruoshen kembali ke istana Yusu dan memeriksa luka-luka Yuner sebelum memasuki dimensi dalam kristal ruang waktu untuk melanjutkan kultivasinya. Para pembunuh itu pasti mengincarku. Apa yang terjadi malam ini sungguh mengerikan. Jika Pangeran ke-8 tidak memaksa Yuner untuk mengawalnya kembali ke istana, mungkin akulah yang akan terbunuh. Siapa tersangkanya? Penampilannya yang memukau selama penilaian akhir tahun tak diragukan lagi memicu kecemburuan. Mereka yang berada di dalam istana adalah tersangka yang paling mungkin. Tentu saja, pasar gelap dan kultus iblis penyembah bulan bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun, kelahiran seorang talenta hebat dalam keluarga kerajaan merupakan ancaman yang signifikan. Pendekatan terbaik adalah melenyapkan talenta itu sejak awal. Kenapa harus terlalu dipikirkan? Selama kultivasiku cukup kuat, tak seorang pun bisa membunuhku.
Lagi pula, pembunuhan Pangeran ke-8 telah menyebabkan keributan besar sehingga kecil kemungkinan mereka akan melancarkan upaya pembunuhan kedua dalam waktu dekat. Zhang Ruoshen menyerah untuk berpikir lebih jauh dan mengeluarkan pil api merah surgawi, menggenggamnya di telapak tangannya. Pil api merah surgawi, sebesar buah lengkeng, menyerupai api yang membara, memancarkan aura yang membakar. Eliksir tingkat 3 sungguh luar biasa, diresapi dengan eliksir yang sangat kaya. Harga satu pil api merah surgawi menyaingi artefak bela diri sejati tingkat 5. Hanya Zhang Ruoshen yang berani membeli 7 eliksir mewah seperti itu sekaligus. Hanya seorang pejuang sekuat Zhang Ruoshen yang berani mengonsumsi pil api merah surgawi. Setiap pejuang di tingkat menengah alam ekstrim kuning tidak hanya tidak akan mampu memurnikan pil api merah surgawi, tetapi bahkan berisiko terbakar oleh api eliksir tersebut. Menelan pil api merah surgawi seperti menelan matahari mini. Rasa sakitnya tak kalah dengan berkultivasi di kolam dewa buas. Cici. Gumpalan api eliksir dan energi eliksir melonjak dari pil api merah surgawi, menembus meridian, daging, tulang, dan organ dalam Zhang Ruoshen, terus-menerus menempa tubuhnya. Zhang Ruoshen membutuhkan 3 hari penuh untuk sepenuhnya memurnikan api eliksir pil api merah surgawi, meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan. Lebih lanjut, jumlah ki di kolam ki-nya berlipat ganda. Selama 3 hari ini, Zhang Ruoshen hanya memurnikan api eliksir, dan hanya 30% ki yang dimurnikan. 5 hari berlalu sebelum Zhang Ruoshen sepenuhnya memurnikan ki di pil api merah surgawi. Ki di kolam ki-nya meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, jika aku memurnikan 2 pil api merah surgawi lagi, aku dapat sepenuhnya mengolah ki di kolam kiku dan mencapai puncak tahap tengah alam ekstrim kuning. Fungsi pil api merah surgawi bukanlah untuk meningkatkan ki, tetapi untuk menempa tubuh. Namun, pil api merah surgawi begitu kuat sehingga, sambil menempa tubuhnya, ia juga meningkatkan ki Zhang Ruoshen secara signifikan. Zhang Ruoshen tidak terburu-buru untuk memurnikan pil api merah surgawi kedua. Bagaimanapun, kekuatan obatnya terlalu kuat. Mengonsumsinya terus-menerus pasti terlalu berat bahkan untuk tubuh Zhang Ruoshen yang tangguh. Mari berlatih mengukir prasasti spasial dasar dulu. Zhang Ruoshen mengeluarkan pena prasasti dan kertas spiritualnya, mengisinya dengan ki sejati, dan mengukir prasasti di kertas spiritual berulang kali. Ia berlatih seharian penuh, menghabiskan lebih dari 130 lembar kertas spiritual, tetapi tetap gagal mengukir satu prasasti pun. Tanpa gentar, ia terus berlatih dan mengukir. Selama sebulan berikutnya, Zhang Ruoshen hampir sepenuhnya berada di dalam dimensi dalam kristal ruang waktu, hanya keluar sekali setiap 3 hari. Sisa waktunya dihabiskan untuk berlatih telapak tangan naga gajah prajna, teknik pedang hati surgawi, dan berlatih mengukir 8 prasasti spasial dasar. 1 bulan di dunia luar setara dengan 3 bulan di dalam kristal ruang waktu. Dalam 3 bulan tersebut, Zhang Ruoshen memurnikan 3 pil api merah gajah surgawi, akhirnya menyelesaikan kultivasi ki-nya di kolam ki dan mencapai puncak tahap tengah alam kuning, siap untuk memulai perjalanannya ke tahap besar alam kuning. Dengan fisikku saat ini, bahkan dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, tidak jauh berbeda. Lagi pula, aku baru berusia 6 tahun ketika aku menerobos ke tahap besar alam kuning, kata Zhang Ruoshen. Zhang Ruoshen bersiap untuk memulai serangannya ke batas besar alam kuning. Aku ingin tahu berapa banyak meridian yang bisa kubuka. Di kehidupan terakhirku, di batas besar alam kuning, aku membuka 27 meridian. Bisakah aku melampaui itu di kehidupan ini? Tatapan Zhang Ruoshen dipenuhi tekad yang luar biasa. Apapun yang terjadi, ia harus melakukannya. Zhang Ruoshen kini memiliki 19 meridian, sebuah prestasi luar biasa di antara para pendekar. Dengan kultivasi di tahap menengah alam kuning, ia dapat menyaingi para pendekar di tahap kesempurnaan agung alam kuning. Jika ia dapat membuka 27 meridian saat mencapai tahap besar alam kuning, seberapa dahsyatkah kekuatan tempurnya? Setelah meminum dosis pertama cairan pembersih sumsum, butuh setengah jam untuk membuka meridian ke-20. Kedua, 2 jam, dan ke-21. Ketiga, 4 hari, dan ke-22. Keempat, setengah hari lagi, dan ke-23. Semakin banyak meridian yang dimiliki seseorang, semakin sulit untuk membukanya. Setelah membuka 4 meridian berturut-turut, cadangan ki Zhang Ruoshen telah terkuras habis, membuatnya merasa pegal dan kelelahan. Ia berhenti sejenak, tidak langsung membuka meridian ke-24. Ia mengeluarkan pil Sanxing Zenki dan menelannya, menggunakan energi dari pil tersebut untuk memulihkan ki-nya yang terkuras. 1/4 jam kemudian,
Ki di kolam ki-nya pulih sepenuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan lagi. Zhang Ruoshen meletakkan peta meridian dari Sutra Kaisar Cerah 9 Surga di depannya dan memeriksanya dengan saksama. Rute 36 meridian dalam peta itu begitu terpatri kuat di benak Zhang Ruoshen sehingga bahkan dengan mata tertutup, mereka dapat terlihat jelas di benaknya. Dalam kehidupan sebelumnya, Zhang Ruoshen hanya membuka 33 meridian, dan 3 lainnya tidak dapat disentuh apapun yang terjadi. Ketiga meridian tersebut adalah meridian cakra, meridian roh darah, dan meridian jiwa. Ketiganya sangat mendalam, melampaui pemahaman prajurit biasa, bahkan melampaui seni bela diri. Kalau tidak, dengan bakat Zhang Ruoshen di kehidupan sebelumnya, mustahil baginya untuk membukanya. Meridian roda seperti cincin pertumbuhan seorang prajurit. Orang biasa hanya tahu bahwa pohon tumbuh dalam lingkaran, tetapi setelah berlatih Sutra Kaisar Cerah 9 Surga, Zhang Ruoshen menyadari bahwa prajurit juga dapat mengolah cincin pertumbuhan. Hanya prajurit yang telah mengembangkan cakra di dalam kulit mereka yang dapat mengolah cincin pertumbuhan. Setiap cincin merupakan lapisan pelindung kulit. Setiap tahun kultivasi, sebuah cincin akan terbentuk, dan pertahanan kulit pun meningkat. Cincin pertumbuhan seorang prajurit sangat tipis, tak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan setelah 100 tahun kultivasi, dan dengan 100 lapisan cincin pertumbuhan, ketebalan kulitnya tidak akan berbeda dengan orang biasa. Namun, pertahanan kulit akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan, benar-benar kebal terhadap pedang dan tombak, dan tak terhancurkan oleh api. Vena roh darah mengacu pada meridian yang terhubung dengan darah. Darah adalah cairan, dan mengolah meridian gas di dalam darah cair benar-benar di luar pemahaman umum. Bahkan Zhang Ruoshen meragukan keberadaan vena roh darah. Vena jiwa bahkan lebih misterius. Menurut kitab suci Kaisar 9 Surga yang cerah, vena adalah meridian yang ada di dalam jiwa seorang prajurit, yang menghubungkan tubuh dan jiwa mereka. Setelah vena jiwa diolah, seorang prajurit dapat melihat jiwanya sendiri, bahkan meninggalkan tubuhnya. Hanya dengan satu pikiran, jiwa dapat melayang ribuan mil jauhnya dan menyaksikan apa yang terjadi di sana. Meridian cakra, darah roh, dan jiwa begitu misterius, di luar pemahaman seorang pejuang biasa. Oleh karena itu, Zhang Ruoshen gagal membuka ketiga meridian ini di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, Zhang Ruoshen tak boleh melewatkan kesempatan untuk meningkatkan diri. Jika ia bisa membuka ketiga meridian ini, fisiknya niscaya akan jauh lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Meridian cakra adalah yang paling mungkin ada di antara ketiga meridian. Mungkin ada peluang untuk berhasil membukanya. Zhang Ruoshen menatap peta meridian, berkonsentrasi memahami meridian cakra, bertujuan untuk membuka meridian ini di kulitnya. Setelah 9 hari, Zhang Ruoshen memperoleh sedikit pemahaman dan memobilisasi ki sejatinya untuk mengalir ke kulitnya, tetapi ia gagal, meninggalkan dirinya penuh luka. Mungkinkah meridian cakra tidak ada? Tubuh Zhang Ruoshen bermandikan keringat, membasahi pakaiannya. Sebuah suara bergema dari peta pohon Dewa Qiankun, berkata, "Anak muda, meridian cakra itu ada. Kau hanya menggunakan metode yang salah." "Metodeku salah. Lalu apa metode yang benar?" tanya Zhang Ruoshen. "Lepaskan aku, dan aku akan memberitahumu. Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat. Sekalipun aku ingin menyakitimu, kamu masih memiliki diagram pohon Dewa Qiankun untuk menekannya. Hanya dengan satu pikiran, kau bisa menangkapku kembali di dalam diagram itu," kata suara itu. Pikiran Zhang Ruoshen berubah, dan diagram pohon Dewa Qiankun melayang keluar dari antara alisnya. Ia menggenggam diagram itu di tangannya, mengisinya dengan ki sejati, dan melepaskan kucing hitam raksasa itu. "Sekarang kau bisa memberitahuku. Bagaimana aku bisa membuka cakraku?" tanya Zhang Ruoshen. Kucing hitam raksasa itu berkata, "Jawabannya ada di tanganmu." "Di tanganku." Zhang Ruoshen menatap pohon dewa yang mencapai surga di gulungan itu. Tiba-tiba, ia tampak memahami sesuatu dan berkata, "Pohon dewa yang mencapai surga." Kucing raksasa hitam itu mengangguk dan berkata, "Kalau kau menganggap dirimu sebagai manusia, tentu kau tak bisa membuka cakra. Kalau kau menganggap dirimu sebagai pohon, mungkin itu bukan tugas yang sulit." Mendengar ini, Zhang Ruoshen mendapat kilasan inspirasi dan akhirnya keluar dari titik buta sebelumnya. Ia langsung duduk bersila di tanah, menatap pohon dewa yang mencapai surga dalam gulungan itu, membayangkan dirinya sebagai pohon dewa yang mencapai surga. Selama 2 hari, Zhang Ruoshen terbaring tak bergerak, bagaikan pohon suci berusia 1000 tahun. Bahkan napasnya seakan terhenti. Ia telah memasuki kondisi yang sangat misterius.
Tanpa sadar, ia menelan sebotol cairan pembersih sumsum tulang dan segera mulai membuka meridian cakranya. 1 jam kemudian, seberkas cahaya redup memancar dari kulit Zhang Ruoshen. Seutas benang putih tipis mengalir di kulitnya, membungkusnya seperti jaring raksasa. Dia benar-benar berhasil membukanya. Sial, meridian cakra benar-benar ada. Mata kucing hitam raksasa itu terbelalak takjub. Nyatanya, ia tidak tahu apa itu meridian cakra. Ia hanya berkomentar acak agar Zhang Ruoshen melepaskannya. Berhasil. Zhang Ruoshen diliputi kegembiraan. Ia akhirnya membuka meridian cakranya. Seberkas cahaya menembus kulitnya. Setiap kali ia mengalirkan kinya, kulitnya menjadi seperti baju besi tak terlihat. Bahkan jika ia berdiri diam, sebilah pedang biasa tak akan mampu menembus kulitnya. Inilah meridian ke-24. Keyakinan Zhang Ruoshen melonjak, dan ia segera melanjutkan membuka meridiannya, berjuang mencapai kesempurnaan agung alam kuning. Butuh 4 hari lagi, tetapi ia telah membuka total 27 meridian, akhirnya mencapai kesempurnaan agung alam kuning. Setelah terobosan ini, kapasitas kolam ki-nya meningkat 10 kali lipat. 27 meridian. Ini fantastis. Selama aku terus bekerja keras, aku pasti akan melampaui kehidupanku sebelumnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin bisa menerbangkan seorang pendekar yang telah mencapai kesempurnaan agung alam kuning hanya dengan 1 pukulan. Seorang pendekar di kesempurnaan agung alam kuning dapat melepaskan kekuatan 25 Newton. Ketika Zhang Ruoshen baru saja menembus kesempurnaan tengah alam kuning, ia dapat melepaskan kekuatan 25 Newton dengan telapak tangan naga gajah prajna. Ketika ia mencapai puncak kesempurnaan tengah alam kuning, ia dapat melepaskan kekuatan 36 Newton. Kini, setelah menembus kesempurnaan agung alam kuning, bahkan tanpa telapak naga gajah prajna, 1 serangan saja sudah melepaskan kekuatan 36 Newton. Dengan telapak naga gajah prajna, kekuatannya bisa mencapai 49 Newton. Puncak daya ledak Zhang Ruoshen saat ini adalah 49 Newton, hampir 2 kali lipat kekuatan seorang pendekar kesempurnaan agung alam misterius pada umumnya. Legenda mengatakan bahwa seorang pendekar alam misterius dapat mencapai kekuatan maksimum 100 Newton, yang dikenal sebagai kekuatan ekstrim, batas yang tak seorang pun dapat lampaui. Sehebat apapun kemampuan bela dirinya atau sekuat apapun fisiknya, ia tak akan pernah bisa melampaui batas itu. Kenyataannya, Zhang Ruoshen belum pernah melihat seorang pun di alam misterius yang meledak dengan kekuatan 100 Newton. Meskipun seseorang bisa mendekati 100 Newton, mustahil untuk mencapainya. Di kehidupan sebelumnya, di puncak kekuatan alam misteriusnya, ia hanya bisa melepaskan kekuatan 94 Newton. Anak muda, harus kuakui, kau hampir menyamai masa mudaku. Kucing hitam raksasa itu membual. Zhang Ruoshen perlahan-lahan meredakan kegembiraannya. Ia melirik kucing hitam raksasa itu dan berkata, dari 8 pola prasasti spasial dasar, aku sudah menguasai 6 pola titik, pola horizontal, pola vertikal, pola tinggi, pola linier, dan pola datar. Namun, aku belum bisa menguasai 2 sisanya. Tahukah kau apa yang terjadi? Apa? Kau sudah bisa menguasai 6 pola? Bagaimana mungkin? Kucing hitam raksasa itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, tak percaya pada Zhang Ruoshen. Faktanya, sebelum mencapai alam kuning besar, Zhang Ruoshen telah menguasai 6 pola prasasti spasial dasar. Bagaimana mungkin 3 bulan latihan tidak membuahkan hasil? Zhang Ruoshen hanya mengeluarkan 6 lembar kertas roh dan dengan cepat menuliskannya dengan pena prasastinya. Tak lama kemudian, ke-6 pola itu terukir dan terpampang di atas kertas. Kucing raksasa hitam itu merangkak mendekat, menatap tulisan pada 6 lembar kertas spiritual, mengangguk, dan berkata, luar biasa. Itu memang 6 tulisan spasial dasar. Dari 8 tulisan dasar, kau hanya punya prasasti panjang dan prasasti susut yang tidak bisa kau ukir dengan sukses, kan? Sebenarnya, itu wajar. Prasasti panjang dan prasasti susut jauh lebih sulit daripada tulisan lainnya. Mustahil untuk mengukirnya dengan mudah. Anak muda, apa kau punya batu giok? Giok. Zhang Ruoshen sedikit bingung, tetapi ia tetap mengeluarkan cincin giok dari ibu jarinya, meletakkannya di telapak tangannya, dan bertanya, untuk apa kau menginginkan batu giok itu? Kucing raksasa hitam itu melirik cincin giok itu, mengangguk, dan berkata, gioknya lumayan bagus. Bisa digunakan untuk memurnikan senjata. Memurnikan senjata? Tanya Zhang Ruoshen. Kucing raksasa hitam itu berkata, benar, ini tentang memurnikan senjata.
Kau telah mempelajari 6 prasasti spasial dasar. Kau bisa mulai memurnikan harta bela diri sejati spasial yang paling sederhana, cincin spasial. Di dunia, hanya kau yang bisa memurnikannya. Apa itu cincin spasial? Tanya Zhang Ruoshen. Kucing raksasa hitam itu melanjutkan, ini tentang menciptakan ruang independen di dalam cincin. Jika kekuatan spiritual dan kultivasimu cukup kuat, kau bahkan bisa menggunakan cincin itu untuk menampung gunung atau seluruh dunia. Tentu saja, dengan tingkat kultivasimu saat ini, mampu menciptakan ruang seluas 1 meter kubik saja sudah cukup luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Ruoshen pernah melihat harta karun bernama Tas Primordial Sumi. Tas itu tampak seperti tas seukuran telapak tangan, namun sebenarnya bisa menampung gunung. Tas Primordial Sumi adalah harta karun yang sangat berharga, hanya ada kurang dari 10 di seluruh alam Kunlun. Konon, tas itu diwariskan dari abad pertengahan, ditempa oleh seorang suci. Banyak pemurni senjata telah mencoba meniru tas Primordial Sumi, tetapi semuanya gagal. Di kehidupan sebelumnya, Zhang Ruoshen adalah putra Kaisar Ming, seorang yang sangat berpengalaman. Jika tidak, ia tidak akan menyadari keberadaan harta karun semacam itu. Menciptakan ruang independen di dalam cincin, bukankah itu sama persis dengan tas Primordial Sumi? Tanya Zhang Ruoshen, agak terkejut. Kucing raksasa hitam itu berkata, tas Primordial Sumi adalah harta karun spasial yang dibuat oleh biksu suci Sumi. Kalaupun masih ada di zamanmu, pasti sangat langka, dan masing-masing sangat berharga. Tidak mengherankan tas Primordial Sumi dibuat oleh biksu suci Sumi. Aku akan mencoba membuat harta karun spasial. Jantung Zhang Ruoshen berdebar kencang. Jika ia benar-benar bisa membuat harta karun spasial, salah satunya akan menghasilkan banyak uang. Ia menggenggam pena prasasti di tangannya, menyalurkan ki batinnya dan menyuntikkannya ke dalam pena. Pena itu langsung memancarkan cahaya putih, dan seberkas cahaya putih memancar dari ujung pena ke dalam cincin giok. Zhang Ruoshen dengan hati-hati mengendalikan pena, mengukir pola prasasti spasial dasar pada cincin giok. Mengukir pola adalah tugas yang sangat rumit, membutuhkan upaya mental yang besar. Wow! Pola pertama berhasil diukir. Zhang Ruoshen melanjutkan usahanya, dengan cepat menyelesaikan pola kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ketika keenam pola prasasti berhasil diukir, sebuah lingkaran cahaya samar muncul di permukaan cincin giok, dan gumpalan garis putih bergerak di permukaan cincin. Sesaat kemudian, lingkaran cahaya itu menghilang, dan garis-garis putih juga terbenam ke dalam cincin. Apakah ukirannya berhasil? Zhang Ruoshen segera menyuntikkan aliran energi sejati ke dalam cincin giok. Lapisan cincin dan garis-garis lain muncul di permukaan cincin giok. Zhang Ruoshen mengulurkan jarinya dan merasakan seolah-olah seluruh tangannya memasuki cincin. Berhasil. Ruang di dalam cincin giok ini sekitar 1 meter kubik. Cincin ruang ini berisi 6 pola prasasti dan termasuk dalam harta karun bela diri sejati tingkat ketiga. Zhang Ruoshen sangat gembira. Kau tahu, ini pertama kalinya dia menyempurnakan cincin ruang, dan dia berhasil. Kucing raksasa hitam itu berkata, jangan terlalu bangga. Kau baru mempelajari 6 prasasti ruang dasar. Kau tidak bisa mengendalikan ukuran ruang yang kau ciptakan. Setelah kau menguasai prasasti ekspansi dan kontraksi, cincin ruang yang kau ciptakan pasti akan lebih besar dari 1 meter kubik. Lagi pula, kau baru mengukir prasasti di cincin giok. Prasasti itu tidak stabil dan bisa menghilang hanya dengan sedikit benturan. Kau harus menggunakan metode pemurnian, menggunakan api untuk menyempurnakan cincin ruang guna memperkuat prasasti. Jika kau tidak mengendalikan panasnya dengan baik, kau bisa menghancurkan cincin ruang. Zhang Ruoshen mengangguk dan berkata, aku akan pergi ke Serikat Prasasti sekarang dan meminjam tungku pemurnian Zuoen untuk menyempurnakan cincin ruang spasial. Tunggu sebentar, aku juga pergi. Kucing raksasa hitam itu menendang dengan keempat kakinya dan terbang keluar dari ruang dalam kristal ruang waktu dengan suara mendesing. Zhang Ruoshen menatap kucing raksasa hitam yang berdiri di ruangan itu, sedikit mengernyit, dan memutuskan untuk membawanya kembali ke diagram pohon Dewa Qiankun. Kucing hitam yang licik itu membaca pikiran Zhang Ruoshen. Ia segera bersujud di tanah dan berseru, anak muda, aku telah terpenjara di dalam diagram pohon Dewa Qiankun selama 100.000 tahun. Bahkan jika aku telah melakukan dosa besar, aku telah menebusnya. Aku hanyalah seekor kucing. Aku mendambakan kebebasan dan kehidupan baru. Meong, coba pikirkan lagi. Tanpa bimbinganku, bisakah kau membuka cakramu? Tanpa bimbinganku, bisakah kau menyempurnakan cincin ruang?
Zhang Ruoshen berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Aku tidak akan membawamu kembali dari diagram pohon Dewa Qiankun untuk saat ini, tetapi kau harus selalu berada di sisiku. Tentu saja, kata kucing hitam itu, menari-nari kegirangan dan berguling-guling di lantai. Langkah kaki terdengar di luar ruangan. Saudara ke-9, apakah kau masih berlatih dalam pengasingan? Terdengar suara putri ke-9, Zhang Yuxi. Zhang Ruoshen mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Melihat putri ke-9 komandan berdiri di luar, ia berkata, saudari ke-9, ada yang bisa kubantu. Hari ini, putri ke-9 komandan berpakaian indah dalam balutan rok putih berlipit bertahtakan benang perak. Rambutnya yang panjang dan gelap diikat di atas kepala, ikat pinggang biru kehijauan melingkari pinggang rampingnya, dan di tangannya ia memegang pedang hijau zamrud. Putri ke-9 komandan langsung gembira melihat Zhang Ruoshen. Kudengar kau telah mencapai alam kuning ekstrim tengah, jadi aku ingin menantangmu. Kurang dari 2 bulan telah berlalu sejak penilaian akhir tahun. Putri ke-9 komandan tidak tahu bahwa Zhang Ruoshen tidak hanya telah mencapai alam kuning ekstrim tengah, tetapi juga alam kuning ekstrim besar. Zhang Ruoshen berkata, sepertinya kau juga telah mencapai terobosan dalam kultivasimu, mencapai puncak besar alam kuning. Putri ke-9 komandan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin mencapai puncak besar alam kuning semudah itu? Aku baru mencapai puncak alam tengah, tapi aku sudah mengembangkan niat pedangku ke alam pedang mengikuti hati. Meskipun aku belum mencapai puncak besar, aku sudah bisa mengalahkan para prajurit puncak besar. Zhang Ruoshen mengangguk. Mencapai alam pedang mengikuti hati, di usia semuda itu bukanlah hal yang mudah. Tentu saja, Putri ke-9 komandan dan Lin Ningxian baru berada di tahap awal alam pedang mengikuti hati, sementara Zhang Ruoshen telah mencapai tahap lanjut. Tak ada tandingannya. Dengan satu pukulan, Zhang Ruoshen bisa mengalahkan mereka berdua. Zhang Ruoshen berkata, tapi aku tidak punya waktu untuk bertarung dengan saudari ke-9 sekarang. Aku harus pergi ke Serikat Prasasti dulu. Tidak masalah. Aku akan pergi bersamamu ke Serikat Prasasti, menunggangi kereta perang kelinci awan bulan milikku. Mata indah putri ke-9 komandan berkilat lembut. Sepertinya ia sama sekali tidak ada di sana untuk bertanding dengan Zhang Ruoshen, melainkan hanya ingin bermain dengannya. Sambil berbicara, ia berjalan ke arah Zhang Ruoshen dan menggenggam lengannya, penuh kasih sayang. Meskipun Zhang Ruoshen merasa sedikit canggung, membayangkan mereka bersaudara, meskipun saudara tiri, tapi memiliki hubungan darah yang dekat melembutkan kecanggungan itu. Meong. Seekor kucing hitam gemuk berjalan keluar ruangan, tampak sedang berjalan-jalan. Kucing itu kini jauh lebih kecil, hanya sedikit lebih gemuk daripada kucing biasa. Saudara ke-9, kau juga punya kucing. Menggemaskan sekali. Siapa namanya? Putri ke-9 komandan segera mengangkat kucing itu dan mengelus bulunya. Meong. Kucing hitam gemuk itu berpura-pura menggemaskan, memutar bola matanya yang bulat, menjulurkan lidahnya, dan dengan lembut menjilati jari giok putri ke-9 komandan. Zhang Ruoshen melirik kucing hitam gemuk itu, menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata, sebut saja si hitam kecil. Si hitam kecil. Putri ke-9 komandan mengulurkan jarinya dan dengan lembut menekan kepala kucing hitam gemuk itu. Ia tak tahu betapa marahnya kucing hitam gemuk itu saat ini. Aku kaisar pembantai surga dan bumi, bagaimana bisa kau memanggilku si hitam kecil? Sungguh penghinaan. Benar-benar penghinaan bagiku. Lupakan saja. Aku akan tahan saja. Seekor kucing di bawah atap harus menundukkan kepalanya. Pikir kucing hitam gemuk itu dalam hati. Menaiki kereta putri ke-9 komandan, Zhang Ruoshen kembali ke Serikat Prasasti, meminjam tungku pemurnian milik Zuoen untuk memurnikan cincin ruang spasial. Proses pemurnian berjalan sangat lancar, dan tak lama kemudian cincin ruang spasial itu muncul dari tungku, sebuah produk jadi. Sebuah artefak bela diri sejati tingkat ketiga, cincin ruang spasi. Selama proses pemurnian, Zuoen berdiri di sana, mengeluarkan suara tuk-tuk. Ia mendesah, Yang Mulia Pangeran ke-9 benar-benar seorang ahli pemurnian alami. Anda telah mencapai kendali api yang begitu hebat pada percobaan pertamanya memurnikan sebuah artefak. Sungguh mengagumkan. Zhang Ruoshen, tanpa menyombongkan diri, dengan rendah hati bertanya, pengendalian apiku saat ini setara dengan level pemurni tingkat berapa? Puncak pemurni tingkat pertama. Lanjut Zuoen. Kau harus mengerti, kau telah mencapai level ini pada percobaan pertamamu memurnikan artefak bela diri sejati. Aku yakin kau akan segera mencapai level pemurni tingkat kedua.
Seorang pemurni tingkat kedua memiliki status yang cukup tinggi di Yunwu Commandery. Jika seseorang bergabung dengan sekte atau keluarga, mereka akan langsung menerima pangkat tetua, bahkan lebih bergengsi daripada tetua pada umumnya. Zuo En mendesah lagi, kekuatan mentalku sebenarnya telah mencapai level pemurni tingkat ketiga. Hanya saja kendali apiku masih sedikit kurang, jadi aku masih pemurni tingkat kedua. Kekuatan spiritual pemurni senjata tingkat pertama umumnya berkisar antara tingkat ke-15 hingga ke-20. Kekuatan spiritual pemurni senjata tingkat kedua umumnya berkisar antara tingkat ke-20 hingga ke-25. Kekuatan spiritual pemurni senjata tingkat 3 umumnya berkisar antara tingkat ke-25 hingga ke-30. Kekuatan spiritual pemurni senjata tingkat 4 umumnya berkisar antara tingkat ke-30 hingga ke-35. Pemurni senjata terkemuka di Yunwu Commandery adalah Kong Tong, pemurni senjata tingkat 4. Kekuatan spiritualnya mencapai tingkat ke-34, menjadikannya orang terkuat di Yunwu Commandery. Status Kong Tong di Yunwu Commandery setara dengan Pangeran Yunwu Commandery. Jika Pangeran Yunwu Commandery mencarinya untuk pemurnian senjata, ia akan mengunjunginya secara pribadi dan berdiskusi dengannya sebagai orang yang setara. Itu karena Kong Tong bukan hanya seorang pemurni senjata tingkat 4, tetapi juga Presiden Persekutuan Prasasti Komando Yunwu, sebuah posisi yang sangat dihormati. Zuo En bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Mulia Pangeran ke-9, cincin apa yang Anda tempa itu? Apakah itu senjata bela diri sejati untuk pertahanan? Zhang Ruoshen tersenyum dan berkata, ini masih rahasia untuk saat ini. Setelah itu, Zhang Ruoshen meninggalkan ruang pemurnian, mempertimbangkan untuk membeli tungku. Namun, tungku terbaik di kota kerajaan hanya dapat ditemukan di Paviliun Kingsuan, dan pergi ke sana dijamin akan bertemu dengan pemilik yang menggairahkan yang dapat merayu pria manapun. Qinya terlalu genit, terlalu menawan, terlalu memikat, dan bahkan secara aktif merayunya, menggodanya untuk melakukan kejahatan. Memikirkan hal ini membuat Zhang Ruoshen pusing. Dihadapkan dengan wanita yang begitu menggoda, pria mana yang benar-benar dapat mengendalikan diri? Jika putri ke-9 pergi bersamaku, pemilik mungkin akan lebih terkendali. Zhang Ruoshen mengangguk. Bersambung.